Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Pak. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tetap semangat ya anak-anak sekalian. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama keyakinan masing-masing. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa dan doa silakan dipimpin oleh Ananda Fajar. Silakan Fajar untuk memimpin doa. Belum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa bisa dimulai. Doa selesai. Untuk mengawali pembelajaran, setelah kita berdoa, kalian bisa mengajukan untuk daftar hadir. Daftar hadir absensi telah saya share di Google Classroom. Jadi pada pertemuan hari ini pembahasan materi kita yaitu mengenai pengertian fungsi macam-macam sistem politik. Pada pagi hari ini kita membahas mengenai pengertian fungsi dan macam-macam sistem politik. Jadi perlu kalian pahami adanya suatu tatanan pemerintahan di suatu negara itu berawal dari yang namanya proses sistem politik. Karena kenapa? Sistem politik itu adalah suatu tatanan nilai-nilai yang mana sifatnya itu mengikat dan memaksa kepada masyarakatnya. Dan suatu tatanan untuk merebut kekuasaan dalam negara itu tersebut. Contoh, kalau di negara kita, di negara Kesatuan Republik Indonesia, proses sistem politiknya itu melalui pemilihan umum atau biasa disingkat dengan pemilu. Saya, Pak. Ya, silakan. Dalam arti umum, politik adalah macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentukan dan sekaligus melaksanakan tujuan-tujuan sistem itu. Kata politik dalam bahasa Yunani adalah polis atau negara kota. Polis berarti city-state, yaitu segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangannya politeknik atau politika. Oke, jadi selanjutnya di bawah ini ada keterangan bahwasanya politik pada hakikatnya adalah the art and science of government atau seni dari pemerintah. Jadi silakan perwakilan satu anak saja untuk membacakan tayangan slide berikut ini, silakan. Baik, Pak. Berikut beberapa pengertian sistem politik dari beberapa tokoh, yaitu 1. Pengertian sistem politik menurut David Ashton bahwa sistem politik adalah sebuah sistem yang terdiri dari alokasi nilai-nilai dan pengalokasian nilai-nilai yang ada bersifat paksaan serta mengikat masyarakat secara keseluruhan. 2. Pengertian sistem politik menurut Soekarno bahwa sistem politik adalah suatu tata cara untuk mengatur dan mengelola bagaimana memperoleh kekuasaan dalam negara, mempertahankan kedudukan kekuasaan dalam negara, mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya, dan mengatur hubungan negara dengan negara atau dengan rakyatnya atau dengan cara singkat, dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara. 3. Pengertian sistem politik menurut Profesor Sri Sumantri bahwa sistem politik adalah kelembagaan dari hubungan antara manusia yang berubah hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Ya, selanjutnya di sini adalah cara kerja sistem politik. Jadi yang pertama yaitu cara kerja sistem politik. Tahap pembuatan kebijakan ini merupakan inti dari keseluruhan proses politik. Kebijakan ini kemudian dilaksanakan oleh birokrasi. Jadi ini adalah cara kerja dalam suatu sistem politik. Ya, ini tahap untuk membuat suatu yang namanya kebijakan. Sehingga nanti setelah adanya suatu kebijakan dan ditetapkan, itu sudah menjadi suatu yang namanya peraturan perundang-undangan. Untuk yang kedua, corak sistem politik. Di sini ada sistem politik otokrasi tradisional, ada sistem politik totaliter, dan ada sistem politik demokrasi. Oke, saya lanjutkan. Untuk fungsi sistem politik ada kapabilitas, konversi, adaptif. Jadi kapabilitas di sini kaitannya dengan kemampuan sistem politik itu tersebut, sedangkan konversi itu menggambarkan suatu pengolahan input menjadi suatu output.
Seperti halnya dengan diawali penyampaian tuntutan, perangkuman tuntutan menjadi tindakan membuat aturan, pelaksanaan peraturan, dan menghakimi serta adanya suatu komunikasi. Sedangkan adaptif ini adalah suatu proses sosialisasi dan rekrutmen untuk memantapkan bangunan suatu struktur dalam sistem politik. Jadi ada suatu proses kaderisasi, rekrutmen anggota melalui kegiatan yang ada dalam suatu sistem politik dalam fungsi adaptif. Jadi ada proses keanggotaan baru, rekrutmen anggota baru itu melalui yang namanya fungsi sistem politik adaptif. Jadi fungsi utama sistem politik yaitu perumusan kepentingan rakyat dan pemilihan pemimpin serta pejabat pembuat keputusan. Jadi perumusan kepentingan rakyat dan pemilihan pemimpin serta pejabat pembuat keputusan itu adalah fungsi utama dari sistem politik. Untuk selanjutnya, kapabilitas sistem politik. Kapabilitas kaitannya dengan suatu yang namanya kemampuan sistem politik itu tersebut terbagi menjadi beberapa poin. Ya, ini ada regulatif, ada ekstraktif, distributif, responsif, simbolik, serta domestik dan internasional. Saya berkesempatan untuk bertanya kaitannya dengan materi pada pertemuan pagi hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan bertanya. Banyak terdapat macam-macam sistem politik. Di Indonesia termasuk dalam golok sistem politik apa? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, Pak. ya, di sini teman kalian bertanya banyak sekali terdapat macam-macam sistem politik. Untuk selanjutnya, di negara kita, di negara Kesatuan Republik Indonesia, itu termasuk ataupun tergolong dalam sistem politik apa? Mungkin sebelum Mbak Hengki menjawab, saya persilakan teman yang lainnya dulu. Mungkin ada yang bisa menjawab dari pertanyaan teman kalian ini. Silakan. Di Indonesia termasuk dalam sistem politik demokrasi, karena dalam perjalanannya, masyarakat juga boleh terlibat berpartisipasi aktif dalam proses sistem politik tersebut. Oke, jawabannya sangat bagus. Sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa menyimpulkan penutupan dari proses pembelajaran pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri dan saya memberikan suatu petunjuk-petunjuk dalam penugasan setelah ini, silakan kalian bisa memberikan suatu kesimpulan pada proses materi pembelajaran, pengertian, fungsi, dan macam-macam sistem politik. Silakan perwakilan siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada materi pengertian, fungsi, dan macam-macam sistem politik. Silakan. Silakan. Fajar mungkin memberikan suatu kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini. Fajar, silakan Fajar. Baik, Pak. Sistem politik diterapkan suatu negara dapat mengaruhi kehidupannya. Oke, terima kasih Fajar atas simpulan pada pertemuan pagi hari ini mengenai materi pengertian fungsi dan macam-macam sistem politik. Untuk penugasannya sudah saya share di Google Classroom. Ya, ini ada lembar kerja peserta didik LKPD yang nanti akan kalian kerjakan, dan setelah selesai mengerjakan kalian bisa langsung kirim tugas kalian melalui ruang tugas classroom. Bisa kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan berdoa penutup. Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.